Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto diberikan hadiah boneka oleh siswa saat meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di STN Kedung Jaya 1 dan 2 Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo juga memberikan tanda tangan di sepatu salah satu siswa. Usai meninjau secara langsung program makan bergizi gratis di SDN Kedung Jaya 1 dan 2 Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo diadang puluhan siswa dan guru. Dalam kesempatan itu, sejumlah siswa memberikan hadiah sebuah boneka untuk Presiden Prabowo. Selain diberikan hadiah boneka, sejumlah siswa juga meminta Presiden Prabowo untuk menandatangani sepatunya. Tanpa canggung, Presiden Prabowo kemudian menandatangani satu persatu sepatu para siswa. Dapat tanda tangan dari Pak Prabowo. Mantap. Tanda tangan. Mantap banget nih. Mantap nih. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih. Saya tanda tangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Pak Prabowo. Presiden Prabowo Subianto berpesan untuk tidak memisahkan dirinya dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Prabowo juga menekankan agar jangan menjadi pemecah bangsa karena hal tersebut merupakan tindakan membenci Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara konser Muslimat NU ke-18 di Surabaya. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa ya, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Gak usah dihiraukan. Tapi benar Bu, saya datang, kemudian setelah saya ketemu hanya beberapa saat, saya ambil kesimpulan. Ibu Khofifah ini waktu itu dalam hati saya adalah seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kita bisa ambil kesimpulan tentang kemampuan seseorang, nggak usah lama-lama. Seorang pemimpin daerah, seorang pemimpin rakyat, kita bisa tahu kalau mengerti atau tidak kehidupan rakyat. Mengerti atau tidak, menguasai atau tidak. Beliau menguasai itu, pertanian menguasai, produksi berapa ton di kabupaten mana, produksi beras di kabupaten mana, beliau hafal. Produksi cabai, beliau tahu. Harga bawang merah beliau tahu. Ini pemimpin luar biasa. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi santai dengan isu ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Prabowo. Prabowo mengaku sudah kenal lama Jokowi mengaku sudah kenal lama dengan Prabowo Subianto. Ya, hubungan saya dengan Pak Presiden Prabowo ini sudah lama.
sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid. Sama sekali nggak pernah ada masalah. Kalau pendapat Bapak tentang ada yang mau memecah atau menjauhkan Bapak dengan Pak Presiden itu? Ya kan nggak apa-apa. Tapi sekali lagi hubungan saya dan Bapak Prabowo itu hubungan baik yang sudah lama terjalin. Bapak sendiri mengakui loh ya, merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu. Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Kemarin juga kan Pak Prabowo sempat bilang kalau beliau itu juga belajar politik dari Bapak. Enggak. Panutannya Pak Prabowo. Saya yang belajar bola. Selebritas Deddy Corbuzier resmi dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Sediakah saudara-saudara untuk diangkat sumpah? Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik sejumlah staf khusus. Salah satu yang dilantik adalah pembawa acara sekaligus selebritas Deddy Corbuzier di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa pagi. Untuk diangkat pada jabatan ini. Dalam acara pelantikan, Syafri menegaskan pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik diharapkan dapat membawa inovasi dan kebijakan strategis bagi pertahanan nasional, serta bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam menjaga kedaulatan negara. Bersediakah saudara-saudara untuk diangkat sumpah menurut agama masing-masing? Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan 3 unit mobil di Kota Ambon, Maluku. Diduga api berasal dari ledakan sebuah mobil yang berada di salah satu bangunan rumah warga. Untuk sementara kebakaran di depan McD. Asap tebal akibat kebakaran menutupi ruas jalan WR Supratman, Kota Ambon, Maluku, Selasa siang. Warga pun panik berlarian dan menyelamatkan diri. Diduga kebakaran akibat sebuah mobil yang meledak dan mengeluarkan percikan api dan membakar sejumlah rumah hingga menghanguskan 3 unit mobil yang terparkir di halaman rumah. Bahkan api nyaris merembet ke sebuah dealer mobil yang berada di sebelahnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 7 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Terbakar tuh ada 3 unit mobil ya, ada di depan, lalu isi rumah kami tidak bisa memastikan apa yang ada di rumah itu, tetapi menurut informasi awal bisa kami sampaikan, itu belum pasti ya, tapi sebenarnya informasi api ini berawal dari salah satu mobil yang ada di depan yang merembet ke, itu informasi awal, saya belum bisa memastikan, mesti ada penyelidikan lebih lanjut tentang masalah itu. Tapi informasi. Sementara kasus kebakaran ditangani unit reskrim Polresta Ambon untuk penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rashman Arif Nasution dengan Hotman Paris. MA bahkan menyebut peristiwa tersebut merendahkan marwah pengadilan. Kegaduhan terjadi
hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution yang menolak keputusan majelis hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Iya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Rasman Nasution bersama dengan timnya dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kericuhan dan juga perseteruan di ruang persidangan. Menuai pro dan kontra, ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut, ya. Sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa, Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arif Nasution, ya, dan kawan-kawan tentunya seperti itu. Ya, kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2 seperti itu. Tapi atas adanya laporan itu sudah ada ketetapan dari Majelis Hakim Jakarta Utara, Pak. Artinya ada hal yang diduga melanggar dalam aturan persidangan itu. Ya, itu karena sudah kami laporkan nanti menjadi kewenangan penyidik. Udah ranah penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Berarti penegasan berarti peristiwa yang dilaporkan itu kericuhan yang kemarin berarti yang sampai naik meja. Ya, betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak, Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. MA kan sudah bilang bahwa memerintahkan Jakarta Utara untuk melaporkan ini, dan apakah ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi MA? Kenapa? Belum jelas, Apakah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi MA yang beberapa waktu lalu kan sempat memerintahkan untuk... Ya, bukan instruksi, ini sudah perintah. Ya, perintah Mahkamah Agung sendiri. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya bapak, punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu.